الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, miliknya lah segala puji. Dialah yang pada hakikatnya berhak atas segala macam pujian dan rasa syukur. Allah telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali di pekan ini kajian tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dengan pengkajian tafsir ini membuat kita semakin mencintai Al-Quran. Ini adalah salah satu usaha kita untuk mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayuhal ikhwah, tidak ada yang tersisa di muka bumi ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kalamnya. Maka mari kita mengambil bagian dari sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita mohon kepada Allah agar tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau dan para sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memulai ayat yang berkenaan dengan Bani Israel. Surat Al-Baqarah ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian akan nikmatku yang aku berikan kepada kalian, dan penuhilah janjiku, maka aku akan memenuhi untuk kalian janjiku. Jika hanya kepadaku kalian takut, dan berimanlah kalian dengan apa yang aku telah turunkan sebagai pembenar apa yang ada pada kalian. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir terhadapnya.
Dan janganlah kalian membeli ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan hanya kepadakulah kalian bertakwa. Dan janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, serta janganlah kalian menyembunyikan al-haq padahal kalian mengetahui. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Thumma syara'a ta'ala yudhakkiru bani Israel ni'amahu 'alaihim wa ihsanah." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memulai mengingatkan Bani Israel akan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada mereka dan kebaikan-kebaikan Allah. Faqal, Allah berfirman, "Ya Bani Israel," wahai anak-anak keturunan Israel. Al-muradu bi Israel, yang dimaksudkan dengan Israel adalah Ya'qub alaihi salam, Nabi Ya'qub. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Jadi Bani Israel berarti Bani Ya'qub, anak-anak keturunan dari Nabi Ya'qub. Wal khitabu ma'a firaqi Bani Israel, dan tujuan ayat ini pertama sekali yang diajak bicara oleh ayat ini adalah firaq, kelompok-kelompok Bani Israel, alladzina bil madinati wa ma haulaha, yang ada di Madinah dan sekitarnya. Karena pada waktu itu, dan ayat ini adalah, atau surat ini termasuk surat Madaniyah, surat Al-Baqarah. Jadi ketika Allah katakan ya Bani Israel lewat lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada waktu itu dan sekitarnya. Ya Bani Israel, wahai anak-anak keturunan Israel, wahai kalian yang mengaku keturunan Nabi Ya'qub. Wa yadkhulu fihim man ata ba'dahum, dan termasuk ke dalam Bani Israel adalah orang-orang yang datang setelah mereka. Jadi setelah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ya sampai zaman sekarang ini, sampai nanti hari kiamat, ayat ini tetap berlaku. Ya Bani Israel. Fa'amarahum bi amrin 'am, Allah memerintahkan kepada mereka dengan perintah yang umum. Faqal, Allah berfirman, "Uzkuru ni'mati," ingatlah nikmatku, allati an'amtu 'alaikum, yang aku berikan kepada kalian, yang aku anugerahkan kepada kalian. Wa huwa yashmalu sa'iran ni'am, dan ini maksudnya adalah mencakup seluruh nikmat. Ketika Allah katakan ni'mati, nikmatku, seluruh nikmatku. Allati sayadhkuru fi hadhihi surati ba'daha, yang akan disebutkan dalam surat ini, surat Al-Baqarah, sebagiannya, sebagian nikmat Allah yang akan diingatkan oleh Allah kepada Bani Israel. Wal muradu dzikruha bil qalbi i'tirafan, dan yang diinginkan, yang dimaksudkan adalah mengingat nikmat Allah adalah dzikruha bil qalbi, mengingatnya dengan hati, i'tirafan, sebagai bentuk pengakuan kalau itu memang benar dari Allah. Jadi hati yang berperan untuk mengakui. Wabil lisani thanaan, dan dengan lisan, dengan lidah, dengan ucapan sebagai bentuk pujian. Jadi setelah hati kita mengakui kalau nikmat itu berasal dari Allah, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata,
maka lisan pun tergerak untuk memujinya. Wa bil jawarihi bi isti'maliha fi ma yuhibbuhu wa yurdih. Dan dengan anggota badan, ingat nikmat Allah dengan anggota badan, itu maksudnya bisti'maliha, yaitu menggunakannya dengan menggunakan anggota badan fima yuhibbuhu wa yurdih, dalam hal yang disukai oleh Allah dan diridhai olehnya. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita tidak boleh bermalas-malasan. Gunakan anggota badan kita ini untuk sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhai. Apakah Allah ridha kepada kita sudah diberikan kesempatan tinggal di pesantren, di pondok, di asrama, untuk dan dalam rangka menghafal Quran dan lain sebagainya, kemudian kita gunakan waktu tersebut untuk tidur, atau ya kita telantarkan anggota badan kita sehingga tidak beraktivitas, melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Jam belajar malah diisi dengan tidur. Apakah Allah ridha yang seperti itu? Cobalah kita introspeksi diri masing-masing. Ingat nikmat Allah, supaya kita jangan sampai nanti suatu saat Allah ambil nikmat tersebut, kita belum sempat menggunakannya. Maka penyesalan yang tiada guna. Wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah perjanjian kalian denganku. Nah, ini maksudnya kalau pakai bahasa kita, penuhilah janji kalian kepadaku. Bi ahdi. Wa huwa ma ahidahu ilaihim minal iman bihi wa bi rusulih, yaitu apa yang Allah minta perjanjian dengan mereka, Bani Israel, tentang beriman kepadanya dan kepada Rasul-Rasulnya. Wa iqamati syar'ih, dan menegakkan syariatnya, menjalankan syariat Allah. Ufi bi ahdikum, maka aku akan menunaikan janjiku kepada kalian. Tunaikan janji kalian padaku, aku akan menunaikan janjiku kepada kalian. Apa janji Allah untuk manusia? Wa huwal mujazatu ala dzalik, yaitu pembalasan Allah, ganjaran, balasan Allah Subhanahu wa taala untuk penunaian janji yang dilaksanakan. Wal muradu bidzalika, dan yang dimaksudkan dengan itu adalah ma dzakarahu Allah fi qaulih, apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa laqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Wa ba'athna minhum 12 naqiba, dan Allah tunjuk dari mereka 12 orang pemimpin. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian. La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli, kalau kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan kalian beriman kepada Rasul-Rasulku, ila qaulihi, sampai kepada firman Allah, faqad dhalla sawa'as sabil, maka kalau kalian tidak beriman, tidak melaksanakan apa yang aku perintahkan, maka sungguh kalian telah tersesat dari jalan yang lurus, jalan yang benar.
Ini dia di antara isi perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel. Diingatkan dalam surat Al-Baqarah ini, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikanlah janji kalian kepadaku, maka aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Thumma amarahum bis-sababi al-hamil lahum 'ala al-wafa'i bi ahdihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau memerintahkan mereka untuk melakukan sebab yang dapat menghantarkan mereka untuk bisa menunaikan janji mereka. Wa huwa ar-rahbatu minhu ta'ala, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya farhabun. Wa khasyatuhu wahdah, dan rasa takut yang sangat kepada Allah semata-mata. Fa inna man khasyiyahu aujabat lahu khasyatuhu imtithala amrih. Karena barang siapa yang takut kepadanya, maka rasa takut itu akan menyebabkan dia melaksanakan perintah. Kita melaksanakan perintah Allah karena takut kalau kita tidak laksanakan perintah tersebut, Allah akan mengazab kita. Allah akan menyegerakan siksanya kepada kita. Allah akan murka. Kita takut dimarahi pemimpin kita, atasan kita. Lalu bagaimana kalau seandainya kita dimurkai atau dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini? Tentu lebih dahsyat lagi ketakutan kita. Maka atas dasar dan dorongan takut tersebut, kita laksanakan perintah. Wajtinaba nahi, dan karena rasa takut itulah bisa menyebabkan kita menjauhi larangannya. Kita tidak berani melanggar larangan Allah. Sebagaimana orang di dunia takut melanggar sebuah aturan adat, yang mana adat itu adalah ketetapan manusia, kesepakatan manusia. Kita takut melanggarnya. Lalu bagaimana pula kalau ketetapan itu, larangan itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pencipta, Maha segala-galanya, Zat yang Maha sempurna. Tentu kita lebih takut lagi untuk melanggarnya. Thumma amarahum bil amril khas. Kemudian Allah perintahkan kepada mereka dengan perintah yang khusus. Alladzi la yatimmu imanuhum wa la yasihhu illa, karena memang begitu perjanjiannya. Al-Quran itu tidak menyelisih dan juga tidak membatalkan. Karena memang inti ajarannya sama, yaitu ajakan seruan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan, peribadatan-peribadatan yang tidak diridhai oleh Allah. فَإِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْكُتُبِ غَيْرَ مُخَالِفٍ لَهَا فَلَا مَانِعَ لَكُمْ مِنَ الْإِيمَانِ بِهِ. Kalau Al-Quran itu selaras dengan apa yang ada pada kalian dari kitab-kitab suci yang ada pada kalian, Al-Quran tidak menyelisihi kitab-kitab suci yang terdahulu, maka kenapa kalian tidak mau beriman padanya, pada Al-Quran? Apakah hanya karena gara-gara Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang berasal dari orang Arab? Nah ini
yang sebenarnya terjadi. Menolak kebenaran karena kebenaran itu datangnya berasal dari arah yang mereka tidak inginkan. Karena orang-orang Yahudi di Madinah itu merasa mereka lebih tinggi kastanya daripada orang-orang Ansor. Karena mereka menganggap orang Arab itu orang ummi, orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kaum terbelakang. Bahkan mereka sudah mewanti-wanti akan datang Nabi akhir zaman dan dia akan hijrah ke sini. Itu informasi dari orang Yahudi, didengar oleh orang Ansar. Maka setiap kali mereka musim haji ya ke Mekah, dan pada saat Nabi SAW sudah berdakwah waktu itu, mereka kemudian teringat dengan perkataan orang Yahudi. Jangan-jangan Nabi ini yang mereka maksud. Dan indikasi ke sana sangat-sangat besar, sangat kuat. Makanya mereka orang Ansar ketika terjadinya bai'ah Aqabah yang pertama, mereka saling mewasiatkan, jangan sampai kita kedahuluan orang-orang Yahudi. Mari kita bai'at Nabi ini. Mari kita dukung Nabi Muhammad SAW. Itulah cikal bakal hijrah Nabi SAW. Dan alhamdulillah, nah karena keduluan orang-orang Ansar, padahal dulu orang Yahudi sudah mewanti-wanti, kami akan memerangi kalian dengan Nabi tersebut seperti diperanginya kaum Ad dan Tsamud. Jadi kalian akan dibabat habis sampai ke akar-akar kalian. Ini ancaman orang Yahudi kepada orang-orang Ansar sebelum Nabi datang, sebelum hijrahnya Nabi. Tapi setelah Nabi datang, ternyata nabinya berasal dari orang Arab. Orang Yahudi gengsi, tidak mau mengimani. Mereka memutarbalikkan fakta. Bukan dia, bukan dia. Padahal dia Nabi SAW. Itulah Nabi yang dijanjikan oleh Nabi Bani Israel yang terakhir, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Fala mani'a lakum minal imani bih, maka tidak ada seharusnya yang mencegah kalian untuk mengimaninya. Lawang Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada kalian kok. Dulu kitab suci yang kalian namakan Taurat, Injil, Zabur itu turun dari Allah. Tuhan yang sama, yang membawa misi yang sama, yang sekarang diemban oleh Nabi yang terakhir, Nabi yang kita tunggu-tunggu semua. Jangan karena dia berasal dari Arab terus sentimen. Allah berhak memilih dari siapa saja risalah ini yang mau dia perintahkan untuk diemban. Dan pilihan Allah selalu terbaik. Ingat, saya pernah menyampaikan al-khirah fi makhtarahullah, sebuah perumpamaan Arab. Yang terbaik itu adalah yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Li'annahu jaa'a bima jaa'a bihil mursalun, karena dia Muhammad itu datang membawa dengan apa yang telah dibawa oleh para rasul terdahulu. Fa antum aula man amana bihi wa saddaqa bih, maka seharusnya kalian wahai Bani Israel adalah orang yang paling pantas dan paling berhak
untuk beriman kepadanya dan membenarkannya, karena kalian lebih dulu mengetahui tentang informasi tersebut. Likaunikum ahlal kutubi wal ilm, karena kalian adalah orang-orang yang memiliki kitab suci dan memiliki ilmu. Jadi orang-orang Yahudi itu dulu di Madinah, di Yathrib, oleh orang-orang Ansar dianggap orang-orang yang berilmu karena mereka punya kitab suci, sedangkan orang Ansar nggak punya kitab suci, kaum musyrikin. Maka orang-orang Ansar mengikuti gaya hidup dan peradaban orang Yahudi. Contohnya kisah Ahlu Quba. Ahlu Quba kan termasuk orang-orang Ansar yang tinggal di Madinah, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ahlu Quba sebagai orang-orang yang suka bersuci. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang taharah yang bagaimana yang kalian lakukan sehingga Allah memuji kalian? Mereka mengatakan, kami tidak melakukan apa-apa kecuali karena tetangga kami orang Yahudi, mereka membersihkan najis kotoran yang ada ketika buang air atau buang air kecil atau buang air besar. Mereka melakukan istinjanya dengan air, maka kami pun pakai air. Karena orang-orang Arab dulu, dan juga dikarenakan keterbatasan air, maka biasanya mereka selain air, mereka pakai batu untuk membersihkan dalam hal istinja. Nah, orang-orang Ansar ini lebih senang pakai air sehingga dipuji oleh Allah. Dan dari sinilah para ulama fikih mengatakan beristinja dengan air lebih afdal daripada beristinja dengan selain air. Nah, ini karena mereka mengikuti orang Yahudi dulu, istinjanya pakai air. Wa aidan fa inna fi qawlihi musaddiqan lima ma'akum, dan juga sesungguhnya pada firman Allah musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian, isyaratan ila annakum illam tu'minu bihi 'ada dzalika 'alaikum, mengandung isyarat bahwasanya kalian jika tidak beriman kepadanya maka akan menjadi bumerang bagi kalian. Bitakdzibi ma ma'akum, yaitu konsekuensinya kalian mendustakan apa yang ada pada kalian, mendustakan kitab suci kalian sendiri ketika kalian tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Justru menyerang kalian, menghantam kalian sendiri. Lianna ma jaa bihi huwa ma jaa bihi Musa wa Isa wa ghairuhuma minal anbiya. Karena apa yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah sesuai atau betul-betul seperti apa yang dibawa oleh Musa dan Isa dan selain dari mereka berdua, dari para nabi yang lain. Jadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah membawa hal yang sama yang dulu pernah dibawa oleh para nabi sebelum beliau, alaihimus salatu wassalam. Fatakdzibukum lahu takdzibun lima ma'akum, maka pendustaan kalian terhadapnya, terhadap Nabi Muhammad, kalau kalian mendustakan Muhammad berarti kalian juga mendustakan nabi-nabi sebelumnya. Penolakan kalian terhadap Al-Quran berarti kalian juga menolak apa yang ada pada kalian, kitab suci kalian. Wa aidan fa inna fil kutubi allati bi aydikum
sifat hadzal nabi alladhi jaa bihadzal Qur'an wal bisharata bih. Dan juga sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang ada pada kalian, wahai Bani Israel, ada sifat Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa Al-Quran. Yang membawa Al-Quran ini disifati dalam kitab-kitab kalian. Bagaimana orang-orangnya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya. Wal bisyarata bih. Selain sifat Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam kitab-kitab suci Bani Israel, juga Bani Israel diberi kabar gembira tentang kedatangan Nabi ini. Akan datang yang menyempurnakanku, kata Nabi Isa. Nah, disinilah mereka itu pengennya, orang-orang Bani Israel pengennya yang datang sebagai penyempurna Nabi Isa itu juga berasal dari Bani Israel. Namun ternyata berasal dari Bani Ismail. Ini yang buat mereka jadi gamang. Mau dibenarkan, mau diimani, bukan dari golongan kita. Mau didustakan kitab-kitab suci kita, menunjukkan dia orangnya. Dilematis. Dan ternyata kebanyakan mereka memilih untuk mendustakan Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya nanti mereka memutarbalikkan fakta, mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, menyembunyikan kebenaran. Itu maksudnya. Fa in lam tu'minu bihi kadzdzabtum bi ba'dhi ma unzila ilaikum. Kalau kalian tidak beriman kepadanya, kepada Muhammad SAW, maka kalian telah mendustakan sebagian dari apa yang diturunkan kepada kalian. Wa man kadzdzaba bi ba'dhi ma unzila ilaihi faqad kadzdzaba ar-rusula jami'ahum. Dan kaidahnya, barang siapa yang mendustakan sebagian saja dari apa yang diturunkan kepada dia, maka sungguh dia telah mendustakan semua rasul. Ada satu nabi saja yang tidak kita imani. Ini menurut ajaran Islam ya. Akidah Islam mengatakan tentang keimanan kepada nabi dan rasul. Ada satu nabi saja yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengimaninya, tapi tidak kita imani. Sempurnakah rukun iman kita? Sempurna? Enggak sempurna. Semua nabi diimani oleh orang Islam. Coba lihat, kurang objektif apalagi kaum muslimin. Kita tidak sentimen, kita tidak subjektif, kita objektif. Diperintahkan untuk mengimani dan mencintai para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi melarang, Nabi kita Muhammad SAW melarang untuk membanding-bandingkan antara satu nabi dengan yang lain. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan yang lain, dengan nabi yang lain. Falamma amarahum bil iman bihi, tatkala Allah telah memerintahkan kepada mereka untuk mengimaninya, nahahum wa hadzarahum an diddihi wa huwa al-kufru bih, maka Allah larang dan peringatkan mereka dari kebalikannya,
dari lawan keimanan. Apa itu? Kekufuran. Jangan kufur. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu awwala kafirin bih." Dan janganlah kalian wahai Bani Israel menjadi orang pertama yang kufur terhadapnya, terhadap Al-Qur'an dan terhadap orang yang bawa Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai bir rasuli wal Qur'an. Nah, ini beliau mempertegas. Janganlah kalian menjadi orang pertama yang ingkar terhadap Rasul itu dan Al-Quran. Wa qawluhu, dan firman awwala kafirin bih, yang pertama kali mengkufurinya, ablaghu min qawlihi wa la takfuru bih. Ini lebih bagus dari sisi sastra, dari sisi bahasa, daripada Allah mengatakan wa la takfuru bih, janganlah kalian mengingkarinya. Allah katakan apa? Jangan jadi orang pertama yang mengingkarinya. Kenapa Allah tidak katakan jangan kalian ingkari dia? Tapi yang Allah pilih adalah jangan jadi orang pertama yang mengingkarinya. Ini lebih mantap dari sisi rasa, nilai sastra bahasa. Li'annahum, karena mereka idza kanu awwala kafirin bih, kalau mereka merupakan orang yang pertama ingkar terhadapnya, kana fihi mubadaratuhum ila al-kufr. Kana fihi mubadaratuhum ila al-kufr. Aksu ma yanbaghi minhum. Berarti di dalamnya mereka ada usaha untuk bersegera kepada kekufuran, yang mana itu adalah kebalikan dari apa yang seharusnya. Seharusnya mereka menjadi orang pertama yang beriman, ya, karena mereka sudah punya ilmunya, sudah diturunkan kitab suci sebelumnya. Seharusnya ketika datang Nabi dan membawa janji tersebut, yaitu Al-Quran, kitab suci terakhir, dan itu janji Allah menyempurnakan syariat ini. Seharusnya mereka, orang-orang Bani Israel itu adalah awwalu man amana bih, yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya. Maka yang Allah wanti-wanti pakai lafaz wala takunu awwala kafirin bih. Jangan malah kalian menjadi orang pertama yang mengingkarinya. Wasara alaihim ithmuhum wa ithmu man iqtada bihim min ba'dihim. Karena ketika menjadi orang pertama yang kafir terhadap Muhammad SAW dan apa yang dibawa olehnya, maka kalian akan menanggung dosa kalian sendiri dan dosa orang-orang yang mengikuti kalian. Thumma dzakara al-mani'a lahum min al-iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penghambat, faktor-faktor yang menghambat mereka untuk tidak beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ikhtiyarul 'aradil adna 'ala as-sa'adatil abadiyah, yaitu mereka lebih memilih kesenangan hidup yang hina, yang rendah. Al-adna, ad-dunya, disebut dunia karena dani'ah, rendah, hina, tidak berharga. Ala sa'adatil abadiyah, dan mereka mengorbankan kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan ukhrawi. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila." Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maksudnya wa huwa ma yahsul lahum minal manasib wal ma'akil.
ayat-ayat Allah dijual untuk mendapatkan kebahagiaan yang sementara, yaitu kedudukan dan makanan allati yatawahhamuna inqita'aha, yang mana mereka menyangka akan terputus dari mendapatkan kedudukan dan makanan in amanu billahi wa rasulih, kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka rela menjual ayat-ayat Allah, tidak mau beriman kepada Al-Quran dan yang membawanya, hanya gara-gara mereka khawatirkan, takut kalau beriman nanti jadi orang rendahan. Kenapa kamu nggak masuk Islam? Agama Islam agama orang-orang yang miskin misalnya. Ada kesan seperti itu. Yatawahhamun, mereka berprasangka bahwasanya agama Islam itu agama yang memerintahkan kita untuk jadi miskin. Ini keliru. Fashtarauha bi ayatillah wastahabbuha wa atharuha, dan akhirnya mereka membeli kesenangan yang sedikit tersebut dengan menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih menyukai kesenangan dunia yang sementara dan lebih mengunggulkan kesenangan yang semu daripada kesenangan yang abadi. Wa iyaya, dan hanya kepadakulah, yaitu la ghairi, tidak kepada selainku. Fattaqun, kalian seharusnya bertakwa. Fa innakum idza taqaitumullah wahdahu, karena sungguhnya kalian jika bertakwa kepada Allah semata-mata, aujabat lakum taqwahu taqdima al-iman bi ayatihi ala thamanil qalil. Kalau kalian benar-benar bertakwa kepada Allah semata-mata, maka ketakwaan kalian itu akan menyebabkan kalian lebih mendahulukan untuk beriman kepada ayat-ayatnya, kepada Rasul yang membawa ayat-ayat tersebut, daripada ats-tsaman al-qalil, harga yang murah, dunia yang kalian rela beli dan kalian tukar alat pembayarannya dengan ayat-ayat Allah, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kama annakum idza ikhtartum ats-tsaman al-qalil, begitu pula seandainya kalian memilih harga yang sedikit tersebut, fahuwa dalilun ala tarahhulit taqwa min qulubikum, maka itu adalah dalil telah perginya ketakwaan dari hati-hati kalian. Artinya kalian nggak takut dengan siksa Allah, nggak takut dengan azab Allah. Allah kan sudah ambil perjanjian sama kalian, wahai Bani Israel, kalau datang Nabi yang terakhir, maka harus didukung, harus diimani, karena dia adalah penyempurna berita gembira yang dulu pernah dibawa oleh nabi-nabi sebelum dia. Lah kok malah kalian dustakan? Apa enggak murka Allah? Apa kalian enggak takut dengan azab Allah? Apakah kalian tidak bertakwa? Justru ketika kalian tukar ayat-ayat Allah itu dengan kesenangan duniawi yang sementara, itu menunjukkan sudah tidak ada takwa lagi di hati-hati kalian. Tsumma qal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukkan, ay takhlitu, talbisu bermakna takhlitu, mencampur adukkan, al-haqqa bil batil, kebenaran dengan kebatilan, wa taktumul haq, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran itu. Fanahahum an syai'ain, kata Syekh As-Sa'di, Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari dua perkara. An khaltil haqqi bil batil, dari mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil.
wa kitmanil haq, dan dari menyembunyikan kebenaran. Jangan campur adukkan kebenaran dan jangan sembunyikan kebenaran. Ini dua larangan. Lianna al-maqsuda min ahli al-kutub wal ilmi tamyizul haq. Karena sungguhnya yang diharapkan, yang diinginkan dari orang-orang yang memiliki kitab suci dan ilmu adalah tamyizul haq, membedakan yang hak dengan yang batil, wa izharul haq, dan menampakkan kebenaran, bukan malah kebalikannya. Kebenaran dicampur adukkan, yang batil dibilang hak, yang hak dibilang batil. Kemudian al-haq itu disembunyikan. Liyahtadiya bidzalikal muhtadun, supaya orang-orang mendapatkan petunjuk. Wa yarji'ad dhallun, dan orang-orang sesat bisa kembali. Wa taqumal hujjatu 'alal mu'anidin, dan hujjah itu bisa tegak terhadap orang-orang yang menentang, orang-orang yang keras kepala. Ya, karena di kitab suci sudah lengkap bukti-bukti kedatangan Nabi akhir zaman dengan sifat-sifat seperti dan sebagai berikut. Dan sifat itu kelihatan sekali. Kisah Heraklius yang bertanya kepada Abu Sufyan dan kafilah dagangnya. Pada saat itu Abu Sufyan masih musyrik, bertanya di Syam ketika mereka berdagang ke sana. Dan saat itu sudah terjadi peperangan antara Nabi Muhammad dan orang Quraisy Makkah. Nabi sudah hijrah. Ditanya tentang nasabnya yang ngaku Nabi itu dari kalangan kalian. Apakah nasabnya nasab yang kalian kenal baik? Iya. Termasuk bangsawan, tokoh dari keluarga besar, tokoh. Kakek-kakeknya adalah tokoh-tokoh Quraisy. Sebut saja Abdul Muttalib, orang yang akhirnya menemukan sumur Zam-Zam kembali. Abdul Muttalib. Makanya urusan air Zam-Zam itu ditangani sekarang oleh keluarga besar Al-Abbas. Dan Al-Abbas itu salah satu anak dari Abdul Muttalib. Lianna Allah fassala ayatih, karena Allah Subhanahu wa taala telah merinci ayat-ayatnya, telah menjelaskan, wa awdaha bayyinatih, dan Allah menjelaskan keterangan-keterangannya. Liyumayyizal haqqa minal batil, supaya Allah membedakan antara yang hak dari yang batil. Walitastabina sabilul mujrimin, dan supaya jelas mana jalan orang-orang yang durhaka. Faman amila bihadza min ahli ilmi, maka barang siapa orang-orang yang berilmu mengerjakan perbuatan ini, fahuwa min khulafa'ir rusuli wa hudatil umam, maka dia adalah pengganti para rasul dan orang-orang yang memberi petunjuk kepada umat, membedakan antara yang hak dan yang batil, menjelaskan. Para dai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tugas mereka adalah menyampaikan kebenaran, dan kalau kebenaran itu diliputi dengan kebatilan, mereka berusaha untuk mengungkap kebatilan-kebatilan tersebut. Yang benar seperti ini, yang ini nggak benar, yang itu nggak benar, dijelaskan, memberi petunjuk kepada umat, membuat umat tercerahkan. Nah, ini tugas para dai. Wa man labasal haqqa bil batil, adapun orang yang mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, falam yumayyiz hadza min hadza, tidak membedakan mana kebenaran mana kebatilan, ma'a ilmihi bidzalik, padahal dia tahu, wa katamal haqqa alladhi ya'lamuh, dan dia menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya
yang dia ketahui. Wa amara bi idhari, dan dia seharusnya diperintahkan untuk menampakkan kebenaran tersebut. Fahuwa min du'ati jahannam, maka inilah yang dimaksudkan dengan dai-dai jahannam, dai-dai yang akhirnya menjebloskan umat ke neraka jahannam. Na'udzubillah minan nar. Lianna an-nasa la yaqtaluna fi amri dinihim bighairi ulama'ihim, karena yang namanya manusia, orang itu tidaklah mengikuti, mencontoh urusan agama mereka kecuali terhadap ulama-ulama mereka. Siapa yang dianggap ulama, itulah yang mereka contoh. Fakhtaru li anfusikum ihdal halatain, maka mereka harus memilih untuk diri mereka satu di antara dua keadaan. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus shalah ay zahiran wa batinan, dirikanlah salat lahir dan batin. Maksudnya lahiriah salat itu adalah gerakan-gerakan, rukun-rukun, syarat-syarat, wajib-wajib salat dan sunnah-sunnahnya. Wa batinan, dan batin, ruh dari salat itu, yaitu kekhusyuan dan tumakninah, keikhlasan dan kejujuran dalam melakukan salat, bahwasanya kita butuh kepada Allah. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Mustahaqqiha, tunaikan, salurkan kepada orang-orang yang berhak sebagai penerima zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan salatlah bersama orang-orang yang salat. Ai sallu ma'al musallin, ya, ini maksudnya. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini arti secara letterleknya, namun maksudnya adalah salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Fa innakum idza fa'altum dzalik ma'al imani bi rusulillah wa ayatillah, karena sungguhnya jika kalian melakukannya, melakukan sholat secara berjamaah dan menunaikan zakat yang disertai dengan keimanan kepada Rasul Allah dan ayat-ayatnya, faqad jama'tum bainal a'malidh dhahirah wal batinah, kalian sungguh telah menggabungkan antara amal lahir dan amal batin, amal lahir batin. Wa bainal ikhlasi lil ma'bud, dan kalian telah mengumpulkan rasa ikhlas kalian beribadah kepada yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Wa bainal ikhlasi lil ma'bud wal ihsani ila 'abidih, dan mengumpulkan antara ikhlas kepada Allah dan ihsan untuk hamba-hambanya. Salat ikhlas lillah, untuk Allah. Zakat selain ikhlas untuk Allah juga dalam rangka beribadah kepadanya, juga memberikan manfaat untuk makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Wa bainal ibadatil qalbiyyati wal badaniyah wal maliyah, dan kalau kalian melakukan itu semua, maka kalian telah menggabungkan antara ibadah-ibadah hati, badan dan harta. Salat, zakat, dan beriman kepada Rasul serta apa yang dia bawa. Berarti kalian sudah menggabungkan antara ibadah qalbiyah, akidah, keyakinan, dan ibadah badaniyah, salat, puasa, wal maliyah, dan harta, zakat, haji. Orang yang melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Wa qawluhu warka'u ma'ar raki'in, sedangkan firman Allah warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ay sallu ma'al musallin, salatlah bersama orang-orang yang salat. Fa fihil amru bil jama'ati lis-shalah wa wujubuha, di sana ada perintah untuk melaksanakan salat berjamaah dan menunjukkan kewajibannya. Kenapa? Karena diperintah warka'u ma'ar raki'in.
dan rukuklah kalian, perintah Allah, dan hukum asal perintah adalah wajib, kecuali ada dalil yang menyimpangkan dari yang wajib ke bukan wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan kewajiban tersebut kepada sunnah, kepada sesuatu yang disukai saja, anjuran, tidak wajib. Kalau ada dalilnya, maka baru kita mengatakan perintah itu tidak wajib. Tapi selama tidak ada dalil yang memalingkannya, maka hukum asal perintah adalah wajib untuk dilaksanakan. Apa sih gunanya sebuah perintah kalau tidak dilaksanakan? Wa fihi, dan di dalam ayat ini, warka'u ma'ar raki'in, anna ruku'a ruknun min arkanis shalah, menunjukkan bahwasanya ruku' itu adalah bagian dari rukun salat, wajib untuk dilakukan. Li'annahu 'abbara 'anis salati birruku', karena Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan salat itu dengan ruku'. Warka'u ma'ar raki'in, ini maksudnya wa ta'biru 'anil ibadati bi juz'iha yadullu 'ala fardhiyyatihi fiha. Penyebutan sebuah sebuah ibadah dengan salah satu bagian darinya, itu menunjukkan akan wajibnya bagian tersebut di dalam ibadah tadi. Jadi ketika Allah katakan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, maka di situ mengandung arti rukuk adalah rukun sholat, yang mana sholat tidak sah tanpa rukuk. Wasjudu ma'as sajidin, dan sujudlah kalian bersama orang-orang yang sujud. Maksudnya sholat bersama orang-orang yang sholat. Kok pakai kata sujud? Oh, itu artinya sujud merupakan salah satu rukun sholat. Waqra'u ma'al qari'in, misalnya ya, kalau ada perintah seperti itu, dan bacalah bersama orang-orang yang membaca. Berarti qiraah Al-Quran di dalam sholat adalah wajib, yaitu bahkan menjadi rukun kalau bacaannya adalah Al-Fatihah. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya tentang masih berkaitan dengan Bani Israel. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ingat, pelajaran untuk sebuah kaum yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran, itu juga berarti pelajaran bagi kaum-kaum setelahnya, termasuk kita sekarang. Maka orang yang berbahagia adalah yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Jangan sampai kita baru bisa ambil pelajaran setelah itu menimpa atau terjadi pada diri kita. Ya, ambillah pelajaran dari kisah orang lain, dari kisah pahit, kisah sedih yang dialami oleh orang lain, supaya kepahitan dan kesedihan itu tidak menimpa kita, karena kita mengambil pelajarannya. Seperti misalnya, kenapa kita terkadang perlu sharing sama orang-orang yang pernah terjatuh dalam dunia narkoba? Tujuannya apa? Supaya kita tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama. Dia menasihati kita, jangan sekali-kali, karena kalau sudah mencoba pasti akan ketagihan. Intinya apa? Dia mengatakan dengan bahasa kita ya, jangan seperti saya, kan begitu.
cukup saya sebagai pelajaran buat kalian. Jangan merasa saya mau berkorban supaya jadi pelajaran buat orang lain. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian lempar diri kalian ke dalam kehancuran. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan afiat. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita dan usaha-usaha kita, yaitu menerapkan protokol kesehatan, dan kita tidak lupa berdoa kepada Allah agar segera mengangkat wabah ini dari kita semua. Insya Allah banyak harapan yang bisa kita dapatkan nanti insya Allah ke depan. Mari kita mengambil hikmah dari setiap musibah, dari setiap peristiwa yang menimpa kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Insya Allah akan kita lanjutkan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.